Kalau ini menurut gua soft banget si hardness-nya. Jadi kalau misalnya lu pegang nih bener-bener soft banget. Empuk banget lah. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Imam Roziki di channel Top Score TV. Kali ini kita kedatangan sepatu baru. Namanya adalah Hyperblast. Hyperblast ini adalah salah satu artikel yang kemarin sempat di-highlight di launchingnya Ortus di akhir tahun 2021. Dan kali ini gue akan mereview dan gue akan ngasih tahu do and don't-nya. Jadi ini sepatu ini sebenarnya tricky. Maksudnya tricky, ini sepatu sangat-sangat spesifik function-nya. Jadi kalau misalkan lo salah memaknai, kayak sepatu bola tuh SG deh. Kayak sepatu bola SG alias soft ground yang bawahnya ada stud besi. Beberapa reviewer banyak yang bilang atau bahkan mencontohkan itu digunakan di rumput sintetis, padahal itu sangat berbahaya di rumput sintetis. Dan ini pun demikian. Jadi gue akan ngasih tahu do and don'ts-nya buat lo semua yang ingin tertarik banget sama sepatu ini. Karena sepatunya si Ortus Hyperblast ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue breakthrough dan bukan agak keluar ya. Jadi bener-bener melengkapi konsep dari Ortus 8 Running. Oke, langsung aja kita bahas. Sepatu yang baru nyampe ini warnanya warna peach white black. Gue ngelihatnya orange ya. Kok ini peach sama blacknya dari mana? Peach white black. Oh, blacknya di sini. Nah, ini warnanya orange lah ya kalau mata orang awam. Nah, kalau di bagian upper kita mulai ya. Di bagian upper ini sebenarnya sama seperti yang ada di Hyperglide, Hyperfuse. Jadi ini tech mesh. Yang mana kalau lo lihat sebenarnya pori-porinya besar. Terus juga ini computerized tech mesh ya. Jadi kalau misalkan lo lihat ini akan antara satu sama lain presisinya akan bagus, akan rapi gitu ya. Dan salah satu kelebihan dari material mesh atau tech mesh itu biasanya breathable dan pori-porinya besar. Dan selain itu akan ringan sekali Tops untuk digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa sisi sama dia dikasih TPU Nosu. Jadi ditiban sama dia TPU di press bagian depan sini. Ya bagus ya untuk stability salah satunya. Dan juga di bagian belakang sini sama dia konstruksinya agak lebih keras sedikit nih di bagian heel-nya. Meskipun nggak keras-keras banget tapi sedikit lebih keras dibanding maksudnya sedikit keras dibanding bagian depannya. Nah, adapun bagian sininya ya, bagian lace-nya sama seperti konsep-konsep sepatu running-nya Ortus, ditiban sama ditambahin foam sedikit lalu ditiban TPU Nosu. Adapun sebenarnya bagian upper-nya menurut gua konstruksinya relatif sama. Ya, jadi kalau misalnya lo bertanya, Bang Imam, upper-nya gimana rasanya dan lain-lain, relatif sama dengan Hyperglide atau Hyperfuse. Nah, perbedaan antara Hyperglide, Hyperfuse itu kan di hardness-nya outsole. Nah, di hardness si outsole ini, kalau untuk Hyperglide itu gue lupa mana yang buat long marathon sama yang buat half marathon, gue lupa. Tapi di antara mereka hardness-nya ada. Nah, yang menarik dari sepatu Hyperblast ini adalah di outsole-nya yang paling baru punyanya Ortus. Nah, for your information Tops, untuk memiliki outsole kayak begini nih, ini membutuhkan waktu riset yang pasti sangat panjang ya Tops. Dan ini nggak asal-asal. Nah, kalau kita bahas outsole ini, gue akan membahas sedikit do and don'ts-nya buat lo semua. Oke, sebelum itu kita tuntasin dulu deh. Nah, kalau lo lihat ya, ini kan warnanya warna peach ya, atau warna oranye. Lo lihat di sini ada aksen, ini dicat ya Tops. Ini dicat, di spray. Nah, ini jadi kelihatan seperti outsole-nya kalau dari kamera kelihatan tipis-tipis aja. Padahal bagian sini, ini masih bagian outsole. Ya, bagian outsole-nya. Midsole lah bilangnya. Nah, terus di sini juga ini masih bagian outsole, tapi karena di spray warnanya oranye jadi seolah-olah nyatu sama upper. Nah, jadi kalau misalnya dibilang kalau ada penggaris ya, mungkin ya jari gue nih ya, katakanlah jari gue ini adalah sekitar 10 cm atau berapa senti ya, berapalah gitu ya. Maksud gue nih satu jari gue, lo lihat ya. Ini dia hampir mengisi dua ruas lebih si outsole ya. Ya, si outsole-nya itu hampir mengisi 2 ruas lebih. Artinya kalau kita ngomongin senti bisa jadi tingginya ini 10 sampai 15. Enggak, 10 sampai 12 sentian si outsole-nya. Dan ini menurut gue tinggi, sangat tinggi. Jadi kalau misalkan lu ingin menggunakan sepatu ini untuk maraton, gue sangat tidak merekomendasikan. Ya, sepatu ini sangat tidak cocok untuk lu gunakan maraton. Even itu half marathon, menurut gue juga tidak cocok. Tapi kalau misalkan lu pakai sepatu ini untuk easy run, which is to 5 sampai 5 to 10k, itu masih oke. Meskipun nanti lama kelamaan akan akan kerasa mulai tidak nyaman.
Tapi gue sangat merekomendasikan lu untuk lu semua yang mau menggunakan sepatu ini justru after lu olahraga. Ya, jadi misalkan gini, kan ya karena gue lagi kena ACL, gue tahu banget mengenai otot-otot kita, bagaimana merilis otot-otot setelah kita berolahraga. Rata-rata otot kita itu tegang. Biasanya kalau misalkan atlet-atlet itu setelah dia olahraga, dia langsung rendem pakai air dingin. Ya, pakai air dingin, dia langsung rendem. Karena itu muscle release. Jadi untuk merilis otot-otot mereka yang kaku sehingga jadi peredaran darahnya jadi lancar lagi. Nah, sepatu ini juga sebenarnya cocok untuk lo gunakan after lo olahraga. Atau lo gunakan sepatu ini untuk training. Ya, untuk training. Misalkan lo pakai sepatu ini untuk nge-gym, lo pakai sepatu ini untuk gerakan akselerasi, lo pakai sepatu ini untuk pokoknya training. Atau ya itu tadi untuk muscle release. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini ngerilis otot-otot lo yang tegang. Terus juga lo menggunakan ini untuk membuat otot-otot di kaki lo lebih rileks lagi. Jadi misalkan lo habis fun football atau habis main bola, terus lo pakai sepatu ini, habis itu nanti lo pulang ke rumah lo masih pakai sepatu ini, jalan atau apa segala macam, akan sedikit banyak kaki lo akan sedikit banyak kebantu untuk rilis. Nah, kenapa? Karena yang pertama, sepatu ini memiliki tingkat hardness yang sangat empuk. Jadi gue sanksi kalau digunakan untuk half marathon atau long run sampai 42 km atau maraton ya. Itu sepatu ini akan gembos, dan kalau gue rasa justru malah bahaya untuk kaki lo karena ketinggian. Menurut gue ya, ini ketinggian. Ya gue nggak tahu ya, mungkin shoes expert bisa lebih komentar para pelari ya. Tapi menurut gue ini ketinggian. Pun sepatu itu tinggi, tidak masalah, asalkan hardness-nya sesuai dengan standar lari maraton. Kalau ini menurut gue soft banget si hardness-nya. Jadi kalau misalnya lu pegang nih, bener-bener soft banget. Empuk banget lah. Nah, gue aja kayak ngebayangin kue gitu, saking empuknya gitu. Jadi ngiler ngeliatnya gitu. Gue ada alat yang akan mengukur seberapa empuk, namanya adalah durometer. Dan kalau gue pencet nih, si outsole ini adalah 27, yang mana sebelumnya gue pernah nge-review sepatu-sepatu running lain atau bahkan sepatu futsal itu biasanya 40-50 hardness-nya, dan ini 27. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang gue omongin bahwa ini sangat kenyal, terbukti. Dan lagi-lagi itu tadi gue udah kasih tahu fungsinya untuk apa. Jangan salah-salah, takutnya lu ngelihat ini sebagai sepatu running, terus lu pakai untuk half marathon atau maraton, nanti lu ngerasa sakit di kaki. Tapi gue rekomendasikan seperti tadi gue bilang. Nah, terus selain tinggi, yaitu tadi, dan dia soft. Jadi kalau misalkan lu gunakan untuk lari, lu akan seperti kayak gimana ya, kayak keempukan gitu. Jadi takutnya malah berbahaya. Tapi kalau misalkan 5 to 10K itu masih oke, dan masih nggak, relatif otot-otot lu nggak terlalu fungsinya nggak terlalu sakit atau nggak terlalu keras seperti lu half marathon atau long atau maraton. Kayak gitu ya, Tops. Nah, adapun bagian bawahnya rubbernya di sisi depan sama di sisi belakang. Dan ini sepatu ini tersedia 2 atau 3 warna, gue lupa pada saat launching kemarin. Tapi ya overall sepatu ini melengkapi banget segmentasi di segmentasi di Orthos 8 Running. Jadi ada yang buat half maratonnya, ada yang buat long maratonnya, ada yang buat maratonnya, ada yang buat trainingnya, atau bahkan ini bisa dibilang sebagai sepatu untuk merilis otot-otot lo yang kaku. Nah, gue pribadi untuk recovery ACL gue akan memilih untuk pakai ini, meskipun gue lagi nunggu dikiriminnya kapan. Cih, apaan gue reviewer nggak punya jatah sepatu, reviewer apaan tuh? Nah, enggak lah, gue nggak mau ngambil jatah dari Top Score, ini buat di review aja, Tops. Nah, adapun sepatu ini sebenarnya harganya cuma 529.000 dan itu belum didiskon, jadi bisa langsung lo dapatkan segera di Top Score. Ini menurut gue adalah salah satu penyempurna dari Orthos 8 untuk Orthos 8 Running. Lo pasti penasaran berapa beratnya, karena kelihatan banget bulky gitu ya. Sekarang Top Score udah punya timbangan baru. Sekarang beratnya adalah, hitung, 289 gram. Kita coba ya, ini sebelah sininya. 289 gram dan ini size 42. Jadi kalau menurut gue dibilang ringan juga nggak ringan-ringan banget. Dan ini beratnya ini berasal dari outsole-nya yang bulky. Bagian upper-nya ini udah ringan banget, Tops, karena ini tech mesh. Lagi ya, gue recap bahwa sepatu ini tidak gue rekomendasikan untuk lo yang menggunakan half marathon atau maraton, tapi gue rekomendasikan ini untuk lo semua yang mau pakai sepatu training,
mau menggunakannya untuk rilis muscle atau merilis otot-otot lo yang kaku, atau misalkan lo gunakan ini untuk ya apa namanya di gym, atau setelah lo olahraga lo mau pakai sepatu seperti ini untuk lari-lari kecil untuk ngerilis otot lo, karena di outsole terbaru dari Ortus ini materialnya udah disesuaikan untuk membuat kaki lo lebih nyaman, dan ini seperti terbang di atas awan karena menurut gue ini empuk banget. Itu aja Tops, terima kasih, sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.